Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas udhkurullah 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 ja'atir rajifah tadba'uha ar-radifah جاء الموت بما فيه أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, di dunia ini tidak ada manusia-manusia yang lebih sempurna melebihi utusan-utusan Allah, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sempurna zahirnya dan sempurna batinnya, terjaga dari seluruh kesalahan. Anbiya jamaknya nabi, yang nabi ini dari kata-kata naba, orang yang dibimbing oleh wahyu dari Allah. Jumlah mereka adalah 124.000. Suatu hari yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimami salat maghrib. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu makmum pada beliau. Maka beliau membaca surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Suara Nabi begitu merdu. Begitu selesai salam, Sayyidina Ali saking menikmati suaranya baginda Nabi tadi, sampai masih hanyut di dalam perasaan menikmati keindahan suara beliau. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanya Sayyidina Ali, kamu heran dengan merdunya suaraku Ali? Ya ya Rasulullah, enggak habis-habisnya saya menikmati suara engkau walaupun engkau telah selesai membaca surat At-Tin tadi. Hai Ali, ketahuilah bahwa seluruh para nabi semuanya adalah orang-orang yang suaranya merdu dan semuanya orang-orang yang tampan rupanya, rupawan. Maka para ulama mengatakan
seumpama para anbiya alaihi wassalatu wassalam itu berjajar dengan para malaikat, malaikat pun kalah tampan dengan para anbiya. Jadi kalau manusia secara umum para hadirin ya, insya Allah dengan malaikat yang gandengan malaikat. Maka begitu wanita-wanita Mesir takjub, tergiur, terpanah hatinya karena melihat Nabi Yusuf, sampai mereka tidak terasa mengirisi jari jemari mereka. Apa mereka bilang? Yusuf ini bukan manusia, ini malaikat. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Maka kata sebagian Allah menunjukkan malaikat itu ganteng-ganteng, sampai para wanita Mesir pun begitu takjub dengan Nabi Yusuf, ingat gantengnya para malaikat. Nah, kadang-kadang orang itu saking semangatnya menafsiri ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian disamaratakan semua manusia ini lebih tampan dari para malaikat. Oh tidak, kalau kita insya Allah ya masih tampanan malaikat. Maka dulu di kalangan para sahabat ada sahabat yang sangat tampan. Di antaranya yang masyhur dua, sahabat Dihyah dengan sahabat Jarir. Maka malaikat Jibril alaihissalam kadang-kadang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip wajah beliau dengan wajahnya Dihyah al-Kalbi. Begitu tampan, yang oleh Nabi beberapa kali diutus untuk jadi duta, jadi dai yang dikirim Nabi untuk penguasa-penguasa di negeri-negeri di luar Madinah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia suci, siapa aja ikut mereka, maka Allah akan tolong pengikut-pengikutnya. Mereka ini bukan sekedar orang suci, yang ikut mereka akan diridhai Allah, akan dibela oleh Allah. Barokai. Mereka barokah dan mereka adalah menyebabkan datangnya keberkahan kepada orang lain. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya aku Allah, sungguh aku akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang beriman. Orang beriman di sini maksudnya adalah pengikut-pengikut para anbiya, karena yang mengajarkan iman adalah para anbiya. Fil hayatid dunya, di dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika nanti datangnya para saksi pada hari kiamat. Di dunia ditolong, di akhirat ditolong. Insyaallah kita semuanya niat alhamdulillah. Pengikut-pengikutnya pun diberkahi oleh Allah dan memberkahi orang lain. Itu ada 7 orang. Mereka mempertahankan imannya, mempertahankan agamanya, mengikut ajaran agama yang dibawa oleh para nabi, Ashabul Kahfi. 7 orang yang begitu barokah kehidupan mereka, diabadikan cerita mereka dalam salah satu surat Al-Quran, suratul Kahf. Jumlahnya tidak banyak, 7 orang saja. 7 orang yang amal agama ikut para anbiya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi fityah adalah sekelompok kecil dari pemuda. Fityah ini kata ulama ahli nahwu mengikut wazan fi'lah, jamak taksir wazan killah, jam'u killah, yang artinya 3 ke atas tapi enggak melewati 10. Itu kata Abul Hasan An-Nadwi begitu itu. Sedikit aja jumlahnya. Mereka beriman dengan Tuhan mereka dan aku tambahkan kepada mereka hidayah. Bukan sekedar dapat hidayah, diberi tambahan hidayah oleh Allah. Ini pengalamannya para ulama. Ini Ashabul Kahfi ini bukan hanya orangnya barokah, namanya pun ini barokah. Kalau namanya ditulis di rumah, demit-demit, ndruwo-ndruwo, jin-jin malu mau masuk rumah yang di situ ada tulisan nama-namanya Ashabul Kahfi. Maka banyak ulama itu di antara cara mendatangkan rahmatnya Allah itu nulis nama-namanya orang soleh. Di antaranya adalah namanya Ashabul Kahfi. Yang ada macam-macam riwayat mengenai namanya. Di antaranya yang biasa kita dengar itu, yang banyak juga orang Indonesia dinamakan dengan sebagian namanya Ashabul Kahfi. Maksalina, Masalina, Marnusun, Gabarnusun, Syadanusun, Kafastatayusun, Yamliha. 7 orang. Kemudian anjing yang khidmat pada mereka pun jadi anjing yang dapat keberkahan juga karena khidmat pada orang-orang agama. Anjing yang najis mughalladhah jadi anjing barokah. Anjingnya Ashabul Kahfi, diceritakan anjing itu khidmat menjaga guanya Ashabul Kahfi. Di depan gua dia menelonjorkan kedua kaki depannya, wa kalbuhum basitum dira'aihi bil wasid. Nama anjingnya itu katanya ada 3. Ada yang mengatakan Hamron, Kitmir, Hamron, Royan. Ada 3 riwayat. Begitulah kurang lebih para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ngamalkan agama, maka dia ini akan jadi orang yang diridhai Allah, jadi orang barokah dan membarokai orang lain. Bahkan namanya pun jadi nama-nama yang barokah. Dan tidak ada orang yang lebih sempurna dalam amal agama melebihi para anbiya. Dan di kalangan para anbiya tidak ada yang lebih sempurna melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ini Masya Allah, kalau orang ketemu beliau tidak beriman memang sudah kebangetan gelapnya hatinya itu. Keringatnya saja wangi. Kalau beliau berjalan di jalan-jalan Madinah, maka jalan yang dilewati beliau akan wangi berhari-hari. Dan para sahabat tahu, oh, Nabi ini lewat dari sini. Bukan itu saja, di antara kedua bahu beliau ada daging menonjol. Yang ini merupakan stempel kenabian, tanda dari Allah bahwa beliau ini adalah nabinya Allah. Baina katifaihi alamah khatamu ruslil kirami. Di antara 2 bahunya Nabi ada tanda yang merupakan stempel utusan-utusan Allah yang mulia. Ini para anbiya ini badannya itu ada tanda bahwa dia ini utusannya Allah. Nah, ini di daging yang menonjol di baunya Nabi ini ada rambut tipis mengelilingi. Yang rambut tipis tadi bisa terbaca di situ ada tulisan
rambutnya membentuk tulisan yang bunyinya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tawajjah, pergilah kamu Muhammad haitsu syi'ta, di tempat mana saja kamu suka, fa innaka mansur, maka sesungguhnya kamu akan ditolong oleh Allah. Ini rambut tertulis di badannya Nabi bagian belakang, yang oleh sebagian ulama dijadikan satu hiasan di rumah-rumah mereka. Ada hiasan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Nostalgia bagaimana dulu Nabi kita ini di badan beliau ada rambut yang terbaca dengan bacaan ini. Yang mana tulisan ini kalau ada di rumah, Masya Allah, rumah jadi barokah. Demit, sihir, santet mau masuk itu malu. Assalamualaikum. Nah, itu ada sebagian ulama itu ketemu dengan setan. Setan itu bisa dilihat para hadirin. Di banyak riwayat para sahabat ketemu dengan jin, setan. Sayyidina Umar ketemu dengan jin, bahkan berkelahi dengan jin, oleh Sayyidina Umar dibuanting. Sayyidina Anas juga begitu, Sayyidina Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Jassasah, pengawalnya Dajjal, penunggu tempatnya Dajjal di tali di satu pulau. Maka setan tadi membawa celak. Maka oleh para ulama itu ditanya, oleh ulama yang lihat tadi, kamu bawa celak ngapain, setan? Oh, ini celak ini akan saya letakkan di mata-matanya orang yang dalam majelis kebaikan, biar nanti ngantuk nggak dengar apa-apa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an 4 orang yang Allah pilih untuk amal agama. Para anbiya semuanya dipilih. Dari kalangan anbiya yang menonjol ada 4 kelompok yang jadi asbab tersebarnya hidayah seluruh dunia, bahkan sampai akhir ceritanya dunia. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dikata para ulama, perkara itu kalau sudah disebutkan di Quran, ini maknanya akan berterusan sampai Quran diangkat sampai hari kiamat. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Nabi Adam jadi kakeknya seluruh manusia, cucunya terus akan sampai hari kiamat, termasuk kita ini. Pertama kali orang beriman yang disuruh tinggal di dunia ini dengan istrinya, yaitu Siti Hawa. Begitu beliau diturunkan di dunia, dalam sebagian riwayat Masjidil Haram pun sudah disiapkan untuk jadi tempat beliau amal agama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya pertama kali masjid yang diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah yang di Bakkah sana, di Mekah. Pertama kali manusia adalah Nabi Adam. Begitu Nabi Adam turun, masjid sudah siap untuk beliau gunakan tempat amal agama. Amal agama dengan masjid tidak bisa terpisah. Kalau orang rajin ke masjid, maka agamanya terawat. Kalau enggak rajin ke masjid, agamanya sulit terawat. Insya Allah kita semuanya jadi ahli masjid, insya Allah. Insya Allah. Ini masjid pertama kali ini, Masjid Mekah. Yang mana dunia ini semuanya ini asalnya adalah dari Mekah ini. Ummul Qura. Yang Mekah ini asalnya dari segunduk tanah kecil
melebar sampai akhirnya jadi Indonesia, Malaysia, jadi Temboro, Trangkil, jadi Njungke, Pule dan lain sebagainya. Ini dari sekelumit tanah. Nah, sekelumit tanah ini pertama kali diisi dengan masjid. Di ibunya kampung-kampung seluruh dunia itu adalah masjid. Maka kalau orang itu rajin ke masjid seperti orang yang punya ibu. Akhirnya terawat, bisa minum ASI, bisa disayang oleh ibunya, digendong oleh ibunya. Macam-macam rahmat dan keberkahan wujud kalau orang itu jadi ahli masjid. Sebagaimana kalau orang punya ibu, macam-macam perawatan datang dari ibu sebab anak punya ibu. Nah, kalau orang itu enggak sambung dengan masjid seperti orang kehilangan ibunya, akhirnya jadi merana hidupnya. Orang enggak punya ibu, akhirnya jadi anjal, anak jalanan. Jadi hidupnya semrawut, tidak tertata, tidak ada yang ngurus. Maka kita lihat di mana saja daerah itu hidup masjidnya, maka ini maknanya ini sembung dengan umul qura, sembung dengan ibunya tanah tersebut. Akhirnya di ayem tentrem, barokah, kemudian macam-macam anugerah datang di tempat-tempat yang di situ sembung dengan umul qura. Allah pilih Nabi Adam. Ringkas cerita zamannya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk dakwah. Ternyata hanya 40 pasang saja yang beriman. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, fala tabta'is bima kanu yaf'alun." Kota hidayah sudah habis, jatah hidayah sudah habis, yang akan iman dari kaummu hanya 40 pasang itu saja. Maka Nabi Nuh dakwah 950 tahun karena berharap masih ada jatah hidayah untuk orang-orang yang beliau dakwahi. Ternyata ada keputusan dari Allah, jatah hidayah sudah habis. Oh, berarti ini orang-orang yang selain 40 pasang ini ngotor-ngotori dunia aja. Dunia ini izin tinggalnya hakikatnya hanya untuk orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu bukan penduduk asli, itu numpang saja pada orang beriman. Pertama dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang pertama kali enggak amal agama, Qabil, itu numpang aja pada ayahnya. Umpama ayahnya enggak ada, enggak boleh tinggal di dunia. Nah, maka beliau doa, "Ya Allah, semua orang yang tidak beriman di muka bumi ini binasakanlah." Akhirnya semua yang tidak beriman, laki perempuannya, bahkan bayi-bayinya yang tidak ada jatah hidayah, semuanya mati. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Allah pilih Nabi Adam. Habis cucunya begitu doakan Nabi Nuh yang tidak beriman, semuanya habis, tinggal 40 pasang, 80 orangan saja. 80 orang ini yang paling takwa, paling sempurna imannya adalah Nabi Nuh. Maka akhirnya beliau paling barokah. Allah pilih beliau untuk jadi Adam kedua. 40 pasang, semuanya tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanyalah Nabi Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan aku telah jadikan anak cucunya Nabi Nuh adalah yang tersisa di muka bumi ini. 40 pasang, enggak punya keturunan yang hidup. Kita ini berarti anak cucunya dua Nabi. Allah. Nabi Adam pertama kali khalifah di bumi, yang ngajari para malaikat macam-macam ilmu. Nah, cucunya Nabi Nuh yang dakwah 950 tahun siang malam tanpa mengenal lelah. Maka kalau cucunya ditaskil 4 bulan terlalu ringan. Cucunya Nabi Nuh masa ditaskil 4 bulan, seharusnya ditaskil 1000 tahun. Maka Nabi Nuh naik perahunya akhirnya berlabuh di sana, di lautan Mediterania, di satu lembah yang
Katakan dalam Al-Quran lembah judi. Kemudian fosilnya itu diteliti. Perahunya itu diteliti. Ternyata perahunya terbuat dari kayu. Kayunya kayu apa ini? Kayunya ternyata kayu jati. Kayunya kayu jati. Nah, kayu jati ini tumbuhnya yang bagus hanya di Indonesia katanya. Di Malaysia kurang bagus. Umpama ada baru. Sejarahnya di Indonesia. Di Indonesia yang paling bagus di Jawa. Di Jawa yang paling bagus di daerah Cepu, Bluro dan sekitarnya. Apa mungkin dulu Nabi Nuh ngambil kayunya itu di Jawa sana, di Cepu, Bluro yang dari sini hanya beberapa jam aja. Kenapa tidak mungkin? Kita ini bukan kayunya, cucunya Nabi Nuh aja masih berada di dunia ini. Ini semua di dunia ini cucunya Nabi Nuh. Nabi Adam wafat, beliau dikuburkan di Mina, sekarang jadi Masjid Khaif. Dikata sebagian ulama, para anbiya ini bukan sekedar ahli masjid, tapi kuburnya banyak yang di dalam masjid. Bukan dekat masjid, di dalam masjid. Nah, kadang-kadang orang ini kurang lihat sejarah. Kubur dekat masjid bid'ah, apalagi dalam masjid. Nah, para anbiya banyak dikubur di dalam masjid. Begitu juga kuburnya Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Awalnya di samping masjid. Di akhir masanya zaman sahabat, di waktu sahabat masih begitu banyak, disepakati untuk dimasukkan dalam perluasan masjid. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa wafat dan akan dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, di sampingnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, antara beliau dan Sayyidina Abu Bakar. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi dari riwayatnya Abu Maudud, beliau mengatakan baqiya fil baiti mawdi'u qabrin aw kama jaa fil hadis aw kama qala Abu Maudud. Masih tersisa di rumahnya Sayyidah Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan, untuk kuburnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, dan Allah telah memilih keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Masya Allah orang yang sangat-sangat barokah, yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para Anbiya. Semua Nabi, 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran selain Nabi Nuh, Nabi Adam dan Nabi Lut adalah cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Kita tiap waktu mesti selalu nyebut-nyebut Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan sholat ini terus dikerjakan oleh umat sampai menjelang hari kiamat. Maknanya ceritanya keluarga Nabi Ibrahim itu mestinya sampai menjelang hari kiamat. Memang begitulah kenyataannya. Nabi Ibrahim punya istri yang masyhur ada dua, Sarah dan Hajar. Dalam satu riwayatnya Ibnu Katsir, beliau punya istri 4. Yang ketiga namanya Hajun, yang keempat namanya Konturo. Katanya Konturo ini nenek moyangnya orang Melayu katanya. Katanya dalam buku sejarah Melayu. Kok aneh-aneh Pak? Ya biar aneh-aneh, biar gak ngantuk. Wong kita ini sudah anak cucunya Nabi Adam, Nabi Nuh, itu sudah jelas dari Al-Quran. Kalau jadi cucunya Nabi Ibrahim lagi ya alangkah mulianya orang Melayu. Maka Konturo ini akhirnya disuruh punya anak namanya Musa. Katanya. Ya, anaknya Konturo ini suruh dakwah di daerah Melayu di sekitar Sungai Musi. Sungai Musi itu tempat dakwahnya anaknya Nabi Ibrahim dari Konturo di Palembang sana dan sekitarnya. Maka dari anak cucunya Musa tadi ada yang jadi
orang alim besar, soleh besar, yang sampai dipanggil dengan nama Mesuji. Nah, katanya di sana ada daerah Mesuji, ada Hadroji, ada yang lebih tinggi lagi dalam bahasa itu Mesuji, di orang yang sangat tinggi derajatnya dalam agama. Maka wallahu alam, kalau cerita yang mengenai Konturok punya cucu orang-orang Melayu itu wallahu alam. Yang jelas itu Sarah dan Hajar. Nah. Maka dari Sarah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah sekaligus ngerawat Masjidil Aqsa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Beliau dengan istri beliau Hajar hijrah ke Mekah, bangun masjid. Maka Hajar dengan anak cucunya biar terawat agamanya, Nabi Ibrahim menjadikan mereka menjadi petugas penanggung jawab untuk memakmurkan suasana Masjidil Haram. Anak cucunya diletakkan dekat Masjidil Haram. Terus sampai akhirnya beliau sebelum meninggalkan dunia doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang ringkasnya, ya Allah, saya minta supaya di Mekah ini engkau kirim utusan yang mengajari orang-orang Mekah agama. Maka Nabi Ibrahim wafat. Selepas wafat 1000 tahun, Allah kirim ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Musa. Yang Nabi Musa juga cucunya Nabi Ibrahim dari Sarah. Kemudian selepas Nabi Musa wafat 1000 tahun, Allah kirim lagi ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa itu juga cucunya Nabi Ibrahim dari Sarah. Selepas Nabi Isa 500 tahun diangkat ke langit, maka Allah turunkan, Allah bangkitkan yang mulia Sayyidul Anbiya wa Rusul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah, rata-rata jaraknya antara ulul azmi minar rusul itu rata-rata adalah 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 1000 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1000 tahun, Nabi Isa dengan Nabi kita 500-an tahun. Di 2500-an tahun kurang lebih selepas Nabi Ibrahim doa, Allah baru bangkitkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini doa jangan suka tergesa-gesa. Saya sudah doa enggak makbul, omong yang buruk ini. Nah, ini enggak baik. Kita ini doa sudah dapat pahala. Ud'uni astajib lakum, melaksanakan perintah Allah. Dalam satu riwayat dalam Al-Jarrabih, Nabi bersabda, kalau orang doa Allah cinta pada orang tersebut, dapat mahabbatullah. Maka Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku ini adalah hasil doanya Nabi Ibrahim yang diceritakan tadi kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk merawat agamanya anak cucunya Hajar, yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anak cucunya di dekat Masjidil Aqsa. Ini penanggung jawab Masjidil Aqsa adalah Sarah dan anak cucunya. Akhirnya keluar ribuan nabi Bani Israel dari keturunan Sarah. Ini keluarga yang barokah. Sampai Nabi pun memerintahkan umat, doakan saya biar dibarokai seperti Allah barokai Ibrahim dan keluarganya.
Maka terus kebaikan muncul dari dua keluarga ini. Sampai nanti di akhir zaman dari keluarga yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul pimpinan hidayah yang akan dipimpin oleh Muhammad ibnu Abdullah Imam Mahdi. Ini dari wakil dari keluarganya Hajar. Kemudian dari keluarganya Sarah akhir zaman diwakili oleh Nabi Isa. Sebagaimana dulu waktu hidup kerjasama, Sarah dan Hajar menghidupkan agama, anak cucunya juga kerjasama sampai nanti menjelang hari kiamat sana. Dua-duanya jadi pejuang mengembalikan umat kepada Islam yang sempurna. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran. Ala Imran ini keluarga Imran masuk dalam keluarganya Ibrahim juga. Imran Imam Masjidil Aqsa punya istri namanya Hannah yang begitu salihah, hamil, begitu hamil dia doa. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kenapa yang diceritakan wanita itu di sini ini? Ringkasnya kebaikan-kebaikan di dunia ini tidak lepas dari amalan-amalan kebaikannya para wanita juga. Maka kita perlu memikirkan bagaimana kerja-kerja wanita juga hidup di rumah kita, tangga-tangga kita, di kampung kita. Wanita ini Masya Allah pabriknya manusia. Kalau pabriknya itu rusak, ya manusia rusak. Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu bagaikan madrasah. Kalau kamu siapkan ibu, maka kamu sudah berarti menyiapkan generasi yang berbudi luhur. Kerja wanita ini belum kita hidupkan, nanti generasi ke depan itu belum karuan nasibnya itu bagaimana. Hannah hamil, wanita solihah. Begitu produk mulai dibuat, hamil. Hamil doa. Ya, coba kalau istri kita waktu hamil doa, Masya Allah, anak-anaknya akan mudah soleh. Ya Allah, aku nazar anak yang di perutku ini muharrar, bebas dari segala urusan dunia, 100% hanya untuk menghamba kepada Engkau, 100% hanya untuk agama, enggak saya sibukkan dunia. Orang itu kalau ingin anaknya soleh, pertama kali harus ada niat yang baik. Anak saya pokoknya sudah tak daftarkan jadi orang takwa, enggak lain-lain. Kalau sudah takwa beres semua. Kalau enggak takwa, mulai dari yang di kolong jembatan sampai Raja Fir'aunnya masuk neraka semua. Kemudian selepas niat yang baik, didoai. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita berjalan di Indonesia, pinggir-pinggir jalan. Mungkin tadi tamu-tamu Malaysia juga melihat. Di samping pinggir-pinggir jalan banyak baleho-baleho, iklan-iklan besar dari kepolisian. Basmi narkoba. Nah, kita melawan narkotika. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, kalau ada suami istri ketemu kemudian doa bismillah Allahumma jannibna wa jannibish syaitan fima razaqtana, kemudian terjadi anak, maka anaknya akan dijaga dari nyeleweng dari setan sampai sak wafatnya kurang lebih. Jadi kenakalan itu semuanya selesai dengan amal agama. Lah ayah ibunya nonton TV terus buat anak-anaknya bentuknya enggak jelas akhirnya. Enggak doa terus anaknya, siapa yang ketemu dengan istrinya tanpa doa maka setan pun ikut dalam pertemuan itu. Akhirnya anaknya mengandung unsur
genderuwo. Unsur jin. Nuwakal, pakaiannya pakaian jin, akhlaknya seperti jin. Gak karu-karuan. Didoakan. Ya Allah, saya minta kepada Engkau supaya melindungi anak bayi perempuan ini dengan cucunya dari setan yang terlaknat. Didoai. Selepas didoai, kemudian dididik pada orang yang baik. Fakafalaha Zakaria. Kalau dua perkara ini wujud, anak cucu kita akan mudah jadi orang soleh. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Maka dari Hannah keluar Maryam, dari Maryam keluar Nabi Isa yang diceritakan tadi. Yang mana ceritanya ini, manakibnya ini, ceritanya ini barokah. Yang dulu banyak ulama di Jawa ini kalau ada wanita lahir kok sulit, maka didoai dengan menyebutkan manakibnya keluarga Imran. Hannah waladat Maryama, Maryamu waladat Isa. Hannah telah melahirkan Maryam, Maryam telah melahirkan Nabi Isa. Itu kalau di Jawa Tengah itu banyak acara manakiban. Manakiban itu apa tuh? Membaca cerita kebaikan-kebaikan dan kesolehannya, biasanya Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ba'uddin Naqsyabandi. Lepas itu mereka pada doanya pada makbul. Nah ini manakibnya Hannah ini, keluarga Imran itu diceritakan langsung dalam Al-Quran bahwa Allah telah pilih dia dan keluarganya. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Dzikrus shalihin yunzilur rahmah. Menyebutkan ceritanya orang-orang soleh mendatangkan rahmatnya Allah. Terus doa, ukhrud ayyuhal maulud bi'idzin rabbal ma'bud. Hei jabang bayi, keluar dengan izinnya Allah. Maka bayi itu akan mudah keluar. Wah, keluar, ngoe, langsung ibunya bisa lari. Nah. Jadi ceritanya orang soleh itu, terus kemudian lepas cerita kita doa, wah jadi makbul. Nah. Jadi geger genjiknya perkembangan di akhir zaman itu ada ceritanya dengan doanya Hannah si wanita ini. Hannah niat baik, doa baik, kemudian didik anaknya dengan didikan yang baik, akhirnya muncul Nabi Isa yang akhirnya kerjasama dengan Imam Mahdi di Masjidil Aqsa untuk mengembalikan umat kepada Islam. Akhirnya Imam Mahdi sudah dengan teman-temannya menghidupkan dan memakmurkan masjid yang markasnya di Masjidil Aqsa pas sholat subuh. Sudah diqamati, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu sudah diqamati, Nabi Isa turun masuk masjid. Imam Mahdi melihat, loh Nabi Isa sudah datang. Maka Imam Mahdi bilang pada Nabi Isa, silahkan untuk ngimami subuh. Nabi Isa bilang, tidak, tadi qomatnya kan untuk antum bukan untuk saya tak makmum aja. Nah, akhirnya Nabi Isa makmum pada Imam Mahdi. Kemudian selepas acara sholat subuh, dalam sebagian riwayat tengah-tengah salat subuh itu pintu gerbang Masjid Aqsa digoyang-goyang oleh Dajjal. Dajjal nggak tahu kalau Nabi Isa sudah datang. Nah Dajjal itu takutnya dengan Nabi Isa, masya Allah, Nabi Isa yang telah didoai oleh ibunya tadi, oleh neneknya. Maka Nabi Isa bilang pada orang tersebut, buka pintu gerbangnya. Maka begitu pintu gerbangnya dibuka, Dajjal kaget setengah mati. Ini kata sebagian ulama itu, dua cucunya Ibrahim yang diwakili oleh Imam Mahdi dengan Nabi Isa melawan dua kekuatan kebatilan yang ada di dunia, yang dipimpin oleh dua pimpinan yang kedua-duanya matanya hanya satu.
yang dari kalangan jin dipimpin oleh iblis yang matanya hanya satu. Karena dulu iblis mendatangi Nabi Idris yang sedang wiritan, sedang jahit sambil wiritan, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iblis datang ganggu Nabi Idris. Hei Nabiullah Idris, apakah Allah mampu memasukkan telur di lubangnya jarum? Maka Nabi Idris bilang kepada iblis mampu, sambil tangan beliau diarahkan ke matanya iblis dengan jarumnya. Maka matanya iblis satu meletos, satu bolongan buta. Kemudian pimpinan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia dipimpin oleh Dajjal yang dari keluarga Yahudi, matanya juga satu. Dua kekuatan batil yang super hebat yang mengumpulkan antara gaib dan teknologi yang zahir. Kalau katanya orang Indonesia, mengumpulkan fisika dan metafisika. Berkumpul dengan bala tentaranya untuk ngelawan dua pimpinan orang takwa, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kalau hak sudah sempurna, batil akan hancur. Maka begitu dibuka, Dajjal kaget setengah mati. Wow, Nabi Isa sudah turun. Dan Dajjal ini kalau dilihat oleh Nabi Isa, badannya meleleh. Maka Dajjal lari tunggang langgang, dikejar oleh Nabi Isa. Dajjal ini pimpinan dalam kebatilan, kalau lari cepatnya bukan main. Tapi Nabi Isa lebih cepat lagi. Beliau naik sayapnya malaikat, bukan naik F-16, naik sayapnya malaikat. Wes kecepatannya nggak bisa kebayang. Akhirnya Nabi bersabda, yuqtalu Dajjal 'inda Babilud. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di tempat namanya Babulud. Kejar sampai di Babulud sana, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Katanya teman-teman dari Palestina itu ada riwayat bahwa Dajjal akan dibunuh inda syajaratin fi Babilud, di dekat satu pohon di Babilud. Itu di Babulud itu sekarang sudah ada pohonnya, nggak tahu umurnya sudah sekian ratus tahun, sudah ada pohonnya di sana. Setiap mau dipindah katanya nggak bisa-bisa. Dan di dekat pohon itu ada masjid yang hidup 5 amal. Nanti Dajjal akan dibunuh dekat markas akhirnya. Matinya itu dekat masjid, masjidnya sudah hidup amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan nubuwah. Wallahu a'lam. Yang jelas Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Akhirnya seluruh dunia diiklankan oleh Nabi Isa, siapa yang enggak mau beriman, enggak ada izin untuk tinggal di dunia. Dunia ini izin tinggalnya seperti dulu, hanya untuk orang beriman aja. Maka yang tidak mau beriman semuanya mati, tinggal orang-orang beriman aja. Akhirnya seluruh dunia amal agama jadi ahli masjid semua. Masjidnya makmur dengan 4 amal. Maka Allah turunkan hujan di seluruh dunia. Hujan yang datang ketika umat sudah baik amalnya. A'malukum ammalukum. Maka seluruh dunia tergenang dengan air. Sampai seakan-akan dunia ini kal mir'ah, seperti cermin, tergenang air semua. Air dari langit yang airnya datang selepas umat semuanya amal agama. Maka begitu air menyusut, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, datang macam-macam rizki yang tidak tersangka untuk umat. Kambing yang susunya biasanya hanya cukup 1 kambing untuk 1-2 orang aja, ini cukup untuk ratusan orang bahkan ribuan. Delima yang hanya 1 kepal begini, 1 kepal aja dimakan 1 orang, kadang-kadang kurang. Begitu selepas hujan itu maka delima 1 dimakan ratusan orang tidak habis. Kulitnya delima bisa untuk atapnya kemah, atapnya tenda.
Subhanallah. Sebesar apa itu? Mungkin sebesar ini, masya Allah, sebesar tiang 4 ini. Ini satu pohon 5, satu buah 5. Masya Allah. Selepas umat pada amal agama jadi ahli-ahli masjid. Itulah usaha yang mau kita usahakan. Jadi kalau wanita-wanita ini tidak kita didik, para hadirin, itu diceritakan dalam Al-Quran. Termasuk yang merusak jagat adalah penyihir-penyihir wanita. An-naffatsati fil 'uqad. Wanita-wanita penyihir yang niup di dalam tali-tali sihirnya. Jadi di mana-mana dalam cerita Indonesia, cerita Malaysia, cerita luar negeri ada nenek sihir. Tidak ada kakek sihir, nenek sihir. Ini menunjukkan wanita itu kalau sudah nakal, tidak amal agama, masya Allah, kerjasamanya dengan setan itu sempurna. Maka kalau di Jawa ada namanya mak lampir. Ini juga bukan pak lampir, mak lampir. Di Jawa ada terkenal apa itu demit yang sangat kondang daerah Jogja sekitarnya, Laut Selatan, namanya Nyi Roro Kidul. Bukan Pak Roro Kidul, enggak. Maka ibu-ibunya di rumah, putri-putrinya di rumah dididik untuk amal agama dengan baik, biar muncul Maryam-Maryam baru. Biar muncul generasi-generasi yang saleh. Laki-lakinya ahli masjid seperti Imran, istrinya ahli agama seperti Hannah, muncullah keturunan Maryam, kemudian Nabi Isa, jadi asbab hidayah seluruh dunia.